Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang pengalaman aku saat mengikuti tes TOEFL ITP online pada tanggal 12 Januari kemarin. Well, sebenarnya mengikuti tes TOEFL ITP online itu gak ribet loh guys. Buat kalian yang belum tahu tes TOEFL itu apa, kalian bisa searching dulu, soalnya kalau aku jelasin di video ini bakal kepanjangan, atau mungkin kalau kalian mau aku bisa jelasin di video lain tentang apa itu tes TOEFL dan macam-macamnya. So, karena keadaan sekarang lagi pandemi seperti ini, tes TOEFL juga diadakan secara online. Tapi ini tetap tes TOEFL ITP guys, bukan IBT. Jadi, walaupun dilaksanakan secara online, ini bukan berarti berubah menjadi IBT, tetap ITP, cuman online aja gitu. Di sini aku bakal bagi menjadi 3 steps dalam mengikuti tes TOEFL ITP online. Yang pertama adalah registrasi, yang kedua cek readiness, dan yang ketiga adalah pelaksanaan tes TOEFL ITP online. Oke, step pertama, registrasi. Yap, kalau kalian mau ikut tes TOEFL ITP online dimanapun, yang pertama harus kalian lakukan adalah daftar guys. Kemarin aku ikut tes TOEFL ITP online di UNESA. Jadi Pusat Bahasa UNESA itu mengadakan tes TOEFL ITP online. Kalau gak salah setiap bulan mereka mengadakan 2 kali. Kalian bisa cek sendiri, aku sudah taruh linknya di description box. Dalam tahap registrasi ini, kemarin aku pakai Gform, yang mana di Gform itu sudah ada opsi payment. Jadi kalian sebelum daftar harus udah transfer dulu guys. Aku kemarin pembayaran tesnya 550.000. Oke, setelah kalian registrasi untuk tes TOEFL ITP online-nya, kalian akan mendapat konfirmasi. Kemarin aku dapat konfirmasi via email dan juga via WhatsApp, karena kita juga dibuatkan WAG atau WhatsApp group untuk tanya jawab dan diskusi seputar pelaksanaan tes TOEFL ITP online itu. Nah, kita juga dikirimin beberapa dokumen. Yang pertama, dokumen tentang persiapan dalam mengikuti tes TOEFL. Persiapan di sini bukan seputar kisi-kisi ya, tapi persiapan sistem, lebih ke sistem kita, laptopnya gimana dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga dikirimin dokumen tentang tata tertib saat kita melakukan tes TOEFL ITP online. Dan yang ketiga, kita dikirimin dokumen tentang komplikasi isu, yang mana dokumen ini berisi tentang beberapa masalah atau kendala yang biasanya terjadi pada peserta tes TOEFL ITP online. Jadi di situ ada masalah dan ada solusinya. Oke, setelah kita melalui tahap registrasi tersebut, kita akan lanjut ke tahap 2, yaitu cek readiness. Cek readiness atau cek kesiapan ini kita lakukan sendiri-sendiri setiap peserta. Jadi tadi kan sudah dikirimin dokumen tentang persiapan tes TOEFL kan guys. Nah, itu adalah panduan untuk cek readiness. Di sini dalam cek readiness ini ada 4 tahapan. Yang pertama, run system check. Yang kedua adalah test delivery check. Yang ketiga, bandwidth check. Dan yang keempat, download secure browser. Jadi kita harus mendownload aplikasi untuk tes TOEFL itu sendiri. Sebenarnya kita sudah bisa cek readiness seminggu sebelum hari H, karena seminggu sebelum hari H itu kita sudah dikirimin dokumen untuk cek readiness itu. Cuman pada H-1 dari pihak panitia mengadakan Zoom meeting kepada seluruh peserta, dan waktu itu ada 2 sesi pagi dan sesi siang. Nah di situ kita ditanyakan satu persatu persiapannya seperti apa, apakah seluruh cek readiness itu sudah dilakukan atau masih belum, seperti itu. Jadi benar-benar ditanya secara detail gitu loh guys. Termasuk juga ditanya jaringannya nanti bakal pakai apa, apakah wifi atau string handphone dan lain sebagainya. Setelah tahap cek readiness, kalau kita udah benar-benar ready, kita bakal lanjut ke tahap yang ketiga, yang mana ini adalah tahap inti, yaitu pelaksanaan tes TOEFL ITP online. Jadi kita selalu diawasi oleh proktor dari sana melalui Zoom. Sebelum tes, kita sudah memulai Zoom meeting terlebih dahulu untuk verifikasi dan lain sebagainya. Dan Zoom itu terus berlanjut sampai kita selesai tes. Jadi kita benar-benar diawasi gitu loh guys. Waktu itu aku mulai meetingnya jam 9 pagi dan ada beberapa room. Kemudian dalam satu room itu hanya 10 orang, karena dalam satu room itu hanya diawasi oleh satu proktor. Oke, saat Zoom meeting, yang pertama kali dilakukan adalah verifikasi. Nah, jadi kan aku tadi sudah bilang ya guys, dalam satu room itu ada 10 orang. Nah, itu gak langsung di-admit semua peserta gitu loh guys. Jadi di-admit satu persatu. Satu orang di-admit, kemudian verifikasi. Kalau udah clear semua, baru admit satu orang lagi. Jadi, untuk peserta yang belum di-admit sama proktor itu harus bersabar guys. Untuk verifikasi itu sendiri ada 5 step.
Yang pertama adalah verifikasi diri. Verifikasi diri ini kita diminta untuk menunjukkan KTP. Nah, kebetulan waktu itu guys, padahal waktu H-1 kan kita sudah cek readiness, kita sudah dikasih tahu ya, kita sudah dikasih gambaran kayak nanti verifikasinya gimana aja. Nah, kita itu udah disuruh siapin KTP guys buat ditunjukin ke kamera kayak gini. Masalahnya waktu hari H tuh aku lupa nggak nyiapin KTP. Jadi waktu ditanya ID cardnya mbak, aku masih kayak nyari-nyari KTP ku gitu guys. Dan proktornya tuh kayak sabar banget gitu guys, nungguin aku nyari-nyari KTP ku, juga peserta yang lain yang nungguin aku nyari KTP. Thank you. Kemudian yang kedua adalah verifikasi lingkungan. Nah, dalam verifikasi lingkungan ini kalian diminta untuk memutar kamera ke kanan, ke kiri, kemudian ke atas, ke bawah gitu. Nah, ini adalah antisipasi takut kalau ada orang lain di ruangan tersebut. Nah, juga kita harus tes di ruangan tertutup guys. Jangan sampai kita tesnya misal di cafe yang banyak orang, nah itu gak boleh. Jadi harus pindah ke ruangan tertutup. Tahap yang ketiga adalah konfirmasi signal. Jadi dalam konfirmasi sinyal ini kita bakal ditanyakan apakah kita menggunakan wifi atau tethering handphone. Dan saran aku, kita harus benar-benar mempersiapkan gitu loh guys sinyal kita. Soalnya waktu itu ada satu peserta yang gak bisa join gitu, di admit ke Zoom meeting itu gak connect gitu. Intinya tuh lemot dan juga gak kedengeran suaranya gitu guys. Akhirnya diulang-ulang sampai akhirnya dia masuk ke room lain karena dia bermasalah di sinyal katanya. Kemudian yang keempat adalah pengamanan ponsel. Jadi kalian kalau menggunakan tethering handphone, biasanya handphonenya diperlihatkan kemudian harus diletakkan di belakang atau di samping kalian, yang mana handphone itu masih terlihat oleh proktor gitu. Nah, kalau kalian yang tidak menggunakan tethering handphone, misal kalian yang menggunakan wifi, kalian harus menonaktifkan handphone kalian dengan cara diperlihatkan kamera ketika kalian menonaktifkan handphone kalian. Setelah itu baru udah diletakkan di belakang, samping atau manapun guys. Nah, tahap verifikasi yang kelima adalah konfirmasi catatan. Untuk catatan ini bukan sembarang catatan guys. Jadi kita tidak bisa menggunakan paper biasa untuk mencatat. Misal ketika listening ya, kita ingin mencatat itu tidak bisa, akan tetapi kita harus menggunakan paper. Kemudian paper tersebut harus dimasukkan ke dalam map bening seperti ini. Nah, kebetulan aku gak punya map bening yang bolak-balik gitu, jadi aku pakai map bening yang belakangnya warna biru. Dan ini gak apa-apa guys, karena kita menulisnya harus menggunakan board marker. Jadi nanti setelah selesai tes, apa yang sudah kita tulis di sini harus kita hapus dan kita tunjukkan ke proktor guys kalau benar-benar sudah kita hapus semua. Nah, untuk yang ini opsional guys, kalian boleh menggunakan catatan. Kalau kalian nggak pengen, ya gak apa-apa juga. Ada beberapa dari peserta yang tidak menggunakan catatan guys, tapi kalau aku tetap menggunakan catatan karena aku suka nulis aja gitu loh. Setelah kelima verifikasi kita selesai, kita akan diarahkan untuk membuka secure browser kita atau aplikasi tes TOEFL online kita. Nah, ketika kita sudah membuka tes TOEFL online ini, kita tidak bisa lagi berkomunikasi melalui Zoom meeting. Kan dari awal kita kan komunikasinya melalui Zoom meeting. Nah, ketika kita sudah pelaksanaan tes, kita tidak bisa lagi berkomunikasi secara verbal. Akan tetapi semuanya harus dikomunikasikan lewat chat Zoom. Kalau kalian misal ada masalah atau ada apa, itu melalui chat guys. Jadi benar-benar sudah tidak ada suara sama sekali, hening guys, selain soal-soal di listening. Oke, untuk login di aplikasinya itu kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah login dengan nama kemudian tanggal lahir, atau yang kedua bisa login menggunakan student ID kemudian family name kita. Cuman waktu itu aku login menggunakan yang pertama guys, nama dan tanggal lahir, karena itu gak ribet menurut aku. Baru deh setelah kita login, kita bakal langsung mengerjakan tes itu, yang mana tes pertama itu adalah listening, kemudian yang kedua itu structure and written expressions, dan baru yang ketiga itu adalah reading comprehension. Untuk listening itu berbeda dari structure and written expression dan juga reading, karena di listening voice dan soalnya itu hanya bisa diputar satu kali dan setiap soal itu memiliki limit waktu. Kalau di tata tertibnya guys tertulis kalau limit waktunya itu adalah 10 detik. Tapi yang aku perhatikan ketika di aplikasi TOEFL itu keterangannya setiap soal itu adalah 12 detik. Jadi kalau misal dalam 10 detik atau 12 detik itu kalian belum menjawab apapun, soal itu akan langsung lanjut ke soal berikutnya guys. Kita gak bisa balik lagi ke soal tersebut. Akan tetapi kalau di structure, written expression dan juga reading, kita bisa review. Tidak ada limit waktu per soal, akan tetapi langsung keseluruhan gitu. Dan kita masih bisa lihat previous soalnya. Misal kita ragu sama jawaban yang tadi, kita lihat lagi boleh. Atau kita sudah menyelesaikan semua, kemudian kita ingin review dari awal, itu masih bisa. Setelah kalian mengerjakan semua soal yang tertera di aplikasi TOEFL tersebut, kemudian kalian tinggal klik submit. Nah, ketika kalian klik submit, kalian akan langsung keluar skor
TOEFL kalian guys. Skor TOEFL yang keluar di laptop kalian tersebut bisa kalian print out atau boleh kalian foto. Karena untuk sertifikat resmi TOEFL-nya masih akan dikirimkan 2 minggu lagi. So, itu tadi step tes TOEFL ITP online sesuai dengan pengalaman aku saat mengikuti tes itu kemarin. So, buat kalian yang mau ikut tes TOEFL ITP online, semangat ya, karena gak seribet seperti apa yang kita pikirkan. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan kepada orang lain. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan kalian boleh komen perihal video ini atau video lainnya yang ingin kalian request. Then, thank you.